itu untuk perjalanan dinas dikurangin separuh KL. Dan sama, saya juga udah meminta Dirjen Keuangan Daerah Pak Moritz, semua nanti kita akan pelototi anggaran-anggaran perjalanan dinas ataupun belanja-belanja yang tidak efisien. Karena banyak yang gak efisien. Ada program stunting, anggarannya 10 miliar. Rapat koordinasi, studi banding, lain-lain 6 miliar. Yang jadi makanan untuk ibu hamil sama anak-anak di bawah 2 tahun itu 2 miliar. 2 miliarnya lagi evaluasi. Jadi anggaran stunting itu 2 miliar yang masuk ke perut. Yang lainnya studi banding. Dan ada lagi programnya terlalu banyak itu. Rapat dalam rangka penguatan. Ini rapat teknis penguatan. Saya bilang kapan kuat-kuatnya ini barang. Nah ini tolong dekat-dekat kepala daerah jangan dibohongin sama Sekda. Sama Bapeda di BKAD. Ini mainnya di Bapeda sama BKAD itu. Iya, jujur. Iya. Tolonglah mindset diperubah. Karena kasihan rakyat. Kita ingin buat perubahan. Kalau pendapatannya banyak, melebihi belanjanya efisien, sehingga lebih banyak deliver kegiatan masyarakat, maka daerah akan bangkit, bangun. Itulah sebetulnya esensi daripada otonomi daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengejutkan sekali sahabat BN. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian seperti tersadar tampaknya. Dia mengatakan perlu perubahan. Kita tahu para pejabat ini waktu Pilpres tempoh hari, kata perubahan itu bagi mereka sepertinya hantu. Takut sekali para pejabat menyebut perubahan. Sebab visi misi Anies Baswedan itu tema besarnya perubahan. Sehingga para pejabat takut sekali menyebut perubahan. Sekarang Tito Karnavian menyebut perlu perubahan. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berkaitan dengan dana untuk anggaran ibu hamil atau untuk anggaran stunting yang sampai kepada sasarannya itu, yang sampai ke perut orang yang didanai itu oleh pemerintah, ternyatanya 2 miliar dari 10 miliar anggaran. Yang lebihnya kemana? Yang lebihnya sepertinya diakal-akali agar dapat masuk kantong. Bukan masuk kantong rakyat yang menjadi sasaran dari anggaran itu, tetapi masuk kantong aparat, masuk kantong pejabat. Gunanya untuk studi banding, jalan-jalan kian kemari dengan alasan studi banding. Untuk apa lagi? Untuk rapat penguatan ini, penguatan itu, segala macam namanya penguatan. Pokoknya rapat-rapat saja. Sahabat BN, sekarang baru Menteri Dalam Negeri tersentak. Bagaimana sebelum ini ketika di era Jokowi dia menjadi Menteri Dalam Negeri? Apakah dia tidak tahu bahwa fenomena seperti ini ada? Apakah memang tidak ada sama sekali fenomena seperti ini? Atau dia tutup mata tentang fenomena ini? Tentu ini yang jadi pertanyaan publik. Kalau dikatakan tidak ada sama sekali fenomena ini sebelum ini, tidak mungkin. Tidak mungkin. Sebab tidak mungkin hanya ketika dia pidato ini saja dia tahu. Tidak mungkin. Apakah dia tutup mata selama ini? Ini tentu dalam tanda tanya.
Apakah karena di pemerintahan Jokowi hal-hal seperti itu dibiarkan saja, sehingga Menteri Dalam Negeri juga membiarkan, dan sampai ke bawah kepala daerah juga membiarkan, sekda dan pejabat di bawah sekda pun membiarkan atau menikmati. Sekarang karena Prabowo sekarang ini gencar mengatakan hemat-hemat keuangan, jaga-jaga kebocoran, pangkas dana perjalanan dinas. Apakah karena itu sekarang ini maka Menteri Tito Karnavian menegaskan ke bawah kepada kepala daerah agar ada penertiban tentang hal ini? Sahabat BN, inilah yang membuat rakyat Indonesia ini miskin, sengsara. Dan ini pula lah yang membuat pejabat-pejabat kita di negeri ini kaya raya. Gajinya kecil, penghasilannya besar. Sehingga itulah yang membuat dia kaya. Jabatan eselonnya baru eselon 2. Rumahnya mewah, mobilnya mewah. Dia menjadi pejabat negara pada suatu posisi, kekayaannya berlimpah ruah. Malah kita mendengar pada periode Jokowi kemarin ini, ada menteri yang baru beberapa bulan jadi menteri, pertambahan kekayaannya, waduh, sudah miliaran. Sahabat BN, sadarlah hendaknya para pejabat ini bahwa mereka itu makan gaji kepada rakyat. Dan sadar pula lah hendaknya para pejabat kita ini bahwa rakyat sekarang ini sengsara hidupnya. Kenapa sengsara? Apakah karena rakyat malas? Apakah karena rakyat berleha-leha sekerjanya? Bukan. Rakyat sengsara karena bisa, kemungkinannya sangat besar, pejabat, penguasa, pemimpin tidak pro rakyat. Tidak pro rakyat, pro dia kepada dirinya. Sehingga istrinya bermewah-mewah, kesana kemari dengan tas branded. Anaknya bermewah-mewah, kesana kemari dengan mobil-mobil mewah. Dan malah di era Presiden Jokowi kemarin, ketika seorang anak kepala bagian cuma dia dipajak, harta kekayaannya, aduh, menggunung. Dan anaknya malah ditahan. Sang kepala bagian itu juga ditahan setelah ribut. Sahabat BN, kalau hal-hal seperti ini tetap berlanjut, memang rakyat akan semakin sengsara, pejabat akan semakin kaya. Rakyat tidak iri dengan pejabat kaya. Silakanlah anda itu kaya. Tetapi Anda kaya harus dengan cara halal. Jangan dengan cara mengambil, dengan cara mengakal-akali uang rakyat. Apalagi dengan cara mencuri uang rakyat melalui korupsi. Apakah tidak ada korupsi? Lihat saja. Bayangkan, korupsi timah itu sampai 300 triliun. 300 triliun. Bayangkan. Korupsi macam apa namanya itu? 300 triliun. Sementara di sisi lain, rakyat sekarang ini membeli BBM saja, membeli Pertalite itu di Pertamina, di SPBU, susahnya bukan main. Yang si miskin membelinya harus pakai barcode. Kalau tidak ada barcode, tidak bisa membeli BBM. Barcode itu bisanya hanya diambil melalui HP yang pakai kamera. Kadang-kadang karena susah, HP hanya HP butut, tapi harus pakai barcode. Apa namanya itu? Diperketat. Itu bahasa indahnya, diperketat. Padahal itu namanya dipersulit.
Dengan alasan, kalau tidak demikian nanti salah sasaran. Kalaulah untuk miskin, sasaran-sasaran bagaimana? Harusnya dipikirkan bagaimana si miskin mudah mendapatkan subsidi itu. Bukan begitu. Kalau begitu bisa yang kaya juga yang akan dapat. Dia orang kaya, mobilnya banyak di rumah. Ada Alphard, ada Rubicon, ada Camry, ada Avanza, ada Sigra. Ketika dia buat Avanza Sigra, dia tinggal gini aja berkot. Bisa jadi, ini bisa jadi. Dibelinya BBM ini melalui mobil Avanzanya, firman dia ambil lagi, pindahkan ke mobil mewahnya. Karena dia orang kaya, karena dia orang punya pesta banyak, bisa dikerjakan semuanya. Yang pergi beli bukan dia, sopirnya. Yang miskin gimana? Gara-gara tak ada berkot, tak bisa beli BBM. Namanya apa itu? Yang miskin dipersulit. Siapa yang mempersulit? Pemerintah. Dan sebentar lagi, mulai Januari 2025 ini, pajak naik menjadi 12% itu PPN, itu yang akan susah rakyat kecil. Rakyat miskin, rakyat yang akan susah. Itu konglomerat tidak akan susah, walaupun dikatakan yang akan dipajak itu barang-barang mewah. Dikatakan yang akan dipajak memang barang mewah. Tetapi yang akan menanggungkan akibat dari dipajaknya barang-barang mewah itu rakyat miskin, bukan rakyat mewah. Rakyat miskin. Kenapa demikian? Nanti cobalah lihat. Kalau tidak berdampak nanti kepada kebutuhan 10 bahan pokok, coba lihat nanti. Kalau tidak berdampak ke sana. Kita sudah pengalaman kenaikan harga BBM. Walaupun BBM itu tidak bisa dibuat untuk masak sambal di dapur. BBM itu tidak bisa dijadikan minyak goreng untuk menggoreng pisang bagi penjual gorengan. Tetapi kalau BBM naik, rakyat kecil yang akan merasakan susahnya. Kenapa? Karena bahan kebutuhan pokok naik. Yang kesulitan membeli bahan kebutuhan pokok yang naik itu rakyat kecil. Orang kaya, pejabat tidak akan merasakan. Apalagi kalau pejabat. Kalau dia pejabat negara, jangankan berasnya, lampunya gratis, mobilnya gratis, BBM mobilnya gratis, rumah dinasnya gratis. Apa dia tidak gratis? Gratis semua. Yang tidak gratis rakyat. Karena itu, dengan alasan apapun juga, kenaikan PPN menjadi 12% ini yang akan menanggungkan rakyat. Rakyat yang akan menanggungkan. Rakyat, sekali lagi, rakyat. Sekarang kita mendengar pemerintah akan memberikan semacam penopang atau penghapus air mata rakyat, bansos selama 2 bulan. Bayangkan, 2 bulan bansos diberi untuk pengobat lapar rakyat. Sedangkan PPN ini naiknya menjadi 12%, bukan 2 bulan, bukan 3 bulan, bukan 4 bulan, malah naik lagi yang akan dipikirkan itu tahun besok ke 13%. Tahun besok lagi mungkin 14%. Sama dengan menyogok rakyat itu dengan bansos 2 bulan supaya rakyat tidak demo. Itu aja itu. Kalau sudah 2 bulan nanti kan sudah dingin. Nggak ribut lagi rakyat itu kalau sudah lewat 2 bulan. Akal-akalan lagi namanya itu. Jadi kalau begini semakin nyata bahwa pemerintah ini tidak pro rakyat. Semakin nyata. Dan memang tidak salah kalau dikatakan pemerintah sekarang ini adalah pemerintah pelanjut Jokowi. Cara-cara kepemimpinannya sama dengan kepemimpinan Jokowi. Apakah ini sama dengan yang dimaksudkan oleh sumpah Presiden Prabowo bahwa dia siap mati demi rakyat miskin?
Jadi ini bisa jadi ini kado terindah dalam 100 hari Kabinet Merah Putih ini adalah kenaikan PPN menjadi 12% yang akan menyengsarakan rakyat. Itu jadinya. Sahabat BN, kembali kita kepada apa yang disampaikan oleh Tito Karnavian ini. Kalaulah bisa penghematan itu dilakukan tidak dengan cara mengakal-akali uang rakyat melalui cara-cara membuat pengeluaran yang lebih banyak daripada dana untuk rakyat dalam suatu proyek. Kalaulah itu tidak dilakukan, rakyat ini bisa sejahtera. Ini sudahlah korupsi yang jelas-jelas merajalela. Dana yang ada ini, anggaran suatu proyek pun banyak pula untuk yang mengurusnya, untuk yang sudah digaji daripada untuk rakyat. Seperti kata Pak Tito ini, anggaran 10 miliar, hanya 2 miliar yang sampai pada rakyat. Yang 8 miliar sudah habis di jalan. Dengan akal-akalan untuk menghabiskan dana itu. Sahabat BN, tidak ada jalan lain tampaknya selain dari meminta rakyat agar aparat ini menyadari bahwa rakyat itu sengsara sekarang. Sengsara. 10 tahun ini sengsara rakyat ini. 10 tahun kebelakang ini sengsara rakyat ini. Sengsara. Kenapa? Karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkesan tidak pro rakyat. Demikian sahabat BN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.